Yang saya hormati OP Porus AKBP dan Inang, Amang Sekjen dan Inang, Amang Kadep Koinonia dan Inang, Amang Kadep Marturia dan Inang Kadep Diakonia. Yang saya hormati PLT Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Haja Susanti Dewayani dan jajarannya, pengurus dan pengawas Yayasan STT HKBP, tim pemimpin STT HKBP, Ketua Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong dan Ibu, juga jajaran tim pemimpin Wakil 1, 2, 3, 4 serta yang lainnya, Ketua Rapat Pendeta HKBP, Ketua Sekolah Tinggi Diakones, STB, STGH, dan Amang Rektor UHN, Sivitas Akademika STT HKBP yang sangat saya kasihi, para Bapak Ibu dosen, para tenaga pendidik, dan juga secara khusus adik-adik mahasiswa, serta semua tamu undangan yang saya hormati. Horas Madita, Horas. Sebetulnya saya tidak mempersiapkan sambutan. Yang saya siapkan hanya nama-nama siapa yang hadir yang tadi sudah saya bacakan. Sehingga sekarang apa yang mau saya sampaikan adalah impromptu, artinya semoga tidak ada kesalahan. Yang pertama, bahwa saya senang sekali bisa berada di perayaan Dies Natalis STT kita yang tercinta, STT HKBP ke-46. Ulang tahun ke-46 yang merupakan usia yang tidak mudah lagi. Harusnya kalau dalam psikologi perkembangan kita masuk dalam krisis paruh baya. Semoga tidak terjadi krisis paruh baya di sekolah kita yang tercinta ini. Dengan terpilihnya atau dilantiknya para pengurus dan pengawas yayasan STT HKBP, kita punya visi bersama agar STT kita menjadi sekolah yang unggul. Saya melihat bahwa jajaran Yayasan STT HKBP mempunyai semangat yang berapi-api dan menggebu untuk memperbaiki dan mendukung apapun program yang disiapkan oleh tim pemimpin serta jajaran Sivitas Akademika di STT HKBP. Dari 384 sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia pada saat ini, STT HKBP adalah satu dari 384 itu. Tanpa kualitas yang baik, tentu kita memiliki banyak sekali tantangan dan tergerus oleh berbagai lulusan yang kemudian perlu untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu ancaman di masa depan yang harus kita lihat adalah banyak sekolah teologi sebenarnya pada saat ini sedang overproduce. Ketika saya keliling ke Toraja, mereka punya 900 lulusan yang belum masuk. Di Ambon ada 700, di Kupang ada 500, lulusan Abdi Sabda ada 200, 300, GBKP ada sekitar 350, terakhir mereka terima 40. Dan ini sepertinya menjadi fenomena di seluruh Indonesia. Karena itu, melihat kompleks kampus kita yang begitu indah dan asri, saya punya mimpi bersama-sama dengan teman-teman pengurus yayasan bahwa sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang unggul. Saya punya mimpi dan semoga menjadi mimpi kita bersama bahwa akan ada guru besar HKBP yang lahir dari tempat ini. Bahkan visi kita ke depan adalah supaya para dosen kemudian akan mendapat rekognisi di dunia internasional, sehingga bukan orang yang kesini, tapi kita yang mengirim orang keluar. Dan itu adalah visi ke depan. Karena di masa depan Indonesia akan menjadi pusat pendidikan teologi. Di Asia, Korea Selatan memiliki kemunduran
jumlah angka orang Kristen dan penduduk. Taiwan demikian, di Hong Kong demikian, di Malaysia kekristenan masih sulit, di Filipina lebih banyak yang Katolik, di Thailand angka kekristenan tidak bertambah, di Jepang juga demikian. Yang mungkin bertambah adalah di India dan di Tiongkok. Tapi mereka tidak memiliki data yang cukup komprehensif tentang kekristenan. Dan India sudah menunjukkan angka yang stagnan dan bahkan cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Tapi Indonesia, jika kita lihat indikatornya dari sekolah teologi, maka Indonesia akan menjadi pusat pendidikan teologi. Karena itu kita patut berbangga bahwa AKBP mengirim misionaris ke luar negeri. Sudah saatnya kita yang berkarya, kita yang mengirim orang, setelah juga satu landmark bahwa Sekretaris Jenderal UM datang dari tempat di mana mereka mengirim misionarisnya dulu ke Indonesia, yaitu Okui Pendeta Dr. Nomense. Karena itu 3 hal yang perlu dilakukan: Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat adalah hal yang harus kita kejar bersama-sama. Dan saya melihat kerjasama yang baik antara ketua-ketua sebelumnya dengan ketua yang sekarang. Semoga ini bisa terus dilanjutkan, karena ketika ada ketua yang baru, maka sebenarnya kita sedang melanjutkan kinerja para rekan-rekan kita yang sebelumnya. Inamang, sebenarnya ada kerinduan saya juga untuk mengajar di tempat ini, tapi saya belum tahu kapan. Ada rumah-rumah yang saya incar di belakang. Tapi sepertinya tadi setelah ngobrol rebutan dengan beberapa orang, tapi bahwa kampus kita ini harus menjadi kampus yang unggul, dan itu terlihat dari produknya, yaitu teman-teman mahasiswa. Jadi berkaryalah teman-teman mahasiswa, kejarlah ilmumu setinggi-tingginya, kemudian belajarlah menjadi manusia yang punya soft skill, bisa bernegosiasi, bisa berorganisasi, bisa bernyanyi, bisa memainkan multimedia. Karena ke depan bukan hanya IP-mu yang ditanya, tetapi soft skill-mu. Dan yang utama adalah tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Seperti kata pengkhotbah tadi, seperti Abang Sekjen mengatakan dalam Wahyu, sebenarnya dunia ini milik Tuhan, dan ketika engkau berada di tempat ini, harusnya teman-teman mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Yang lebih dari situ, itu adalah karunia. Siapkan berpikir tentang karir masa depan, bukan sebagai pimpinan, tapi sebagai pelayan Tuhan. Sifat akademika, sifat profesor. Selamat Dies Natalis ke-46 Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan. Horas.